Terima kasih Habib dan Ustadz yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ya kajian ini, saya mohon keriduannya kita berdoa sebentar, membaca ta'awud, basmalah, salawat Nabi dan membaca kitab suratul Fatihah bersama-sama. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkan saya dengan Oke Setiawan ya. Mungkin saya akan langsung titik fokus saja, tidak berpanjang lebar ya. Artinya itu yang nanti saya akan sampaikan mudah-mudahan bisa dijalani bersama-sama. Tadi kan Habib bilang katanya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa segera umroh atau segera haji ya. Nah, nanti saya ceritakan ya, saya bagaimana ketika saya tidak antri tiba-tiba muncul naik haji ya. Itu ini lebih ini, supaya saya bisa bergerak ya. Baik, terima kasih. Jadi salawat dan salam kita junjungkan, haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada guru-guru kami semua di sini. Mohon maaf ya Bapak Ibu semua, saya bahasa Indonesia saja ya. Ya, nanti Habib yang terjemahkan ke bahasa Jawa. Setuju ya? Baik. Jadi ini sebenarnya yang akan saya mulai itu adalah dari perjalanan kenapa saya ini jadi begini, maksudnya jadi berdakwah. Kan kalau Habib memang jelas backgroundnya ya, Ustadz juga jelas, ada tadi Ustadz juga dari Lebanon jelas. Kalau saya tuh agak nggak jelas Habib sebenarnya. Tapi insya Allah atas izin Allah saya akhirnya dibimbing oleh guru saya yang mulia yaitu Habib Soleh Al-Jufri. Dia murid angkatan pertama dari Habib Umar bin Hafiz. Tapi guru saya lebih intensnya kepada Bapak Kiai Haji Antono di Depok, Sukatani pesantrennya. Jadi ini diawali, waktu itu tuh saya punya usaha seperti Mas Juna ini, tapi di bidang yang berbeda. Waktu itu tahun 2005 saya punya usaha, ini sedikit cerita saja nanti sebelum kita masuk ke materinya. Terus usaha itu meningkat Bapak Ibu. Kan semua pengusaha atau Bapak Ibu ingin usaha itu kan ingin meningkat kan? Ingin semakin baik, semakin banyak kan? Ya, seperti itu. Alhamdulillah Allah membukakan jalan. 2005, 2006 itu 2007 meningkat. 2008 awal saya bangkrut Pak. Di sini awalnya saya tersadar ya. Menurut Bapak Ibu kira-kira tuh bangkrut itu musibah atau anugerah? Ya, secara umum yang namanya bangkrut itu kira-kira musibah atau anugerah? Musibah ya, karena memang saya belum tahu waktu itu. Jadi waktu itu mungkin hutang saya tidak banyak seperti Bapak Ibu ya. Waktu perusahaan saya bangkrut itu 2008 awal, saya punya hutang 2,5 miliar. Itu harus selesai dalam 3 bulan nih Ibu. Jadi kalau yang punya hutang dengarkan dulu ya, nanti saya kasih tahu caranya. Makanya saya kan dalam ngaji di YouTube dimanapun saya kajiannya tentang kehidupan soalnya, karena memang saya alami. Ada. Oke ya. Jadi di 2008 itu saya ingat Januari 2008, pokoknya saya hancur sehancurnya ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu hutang saya itu 2,5 miliar. Pokoknya harus kondisi itu selesai dalam 3 bulan. Ya. Terus seminggu kemudian setelah pengumuman hutang itu dari audit semua itu, istri saya minta cerai. Ya, istri saya minta cerai, langsung pengajuan ke pengadilan agama waktu itu. Dan yang terakhir sebenarnya yang membuat semakin saya terpuruk Pak, waktu itu hampir saya putus asa. Itu saya mendapatkan surat peringatan dari pajak, kantor pajak dulu di Cikarang. Pokoknya kalau saya tidak menyelesaikan masalah hidup saya, masalah pajak itu, saya akan dipenjara minimal 5 tahun kurungan penjara. Jadi itu bukan termasuk background yang baik lah. Jadi waktu itu saya punya hutang 2,5 miliar, istri saya mau bercerai, dan saya akan dipenjara Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu saya bahagia atau menderita?
Bahagia atau menderita? Menderita ya? Nah, cuman waktu itu, mohon maaf ya, alhamdulillah mungkin masih ada sedikit pemikiran iman di kepala saya waktu itu. Saya bilang, ya Allah, kan saya tuh tahu bahwa Al-Quran itu adalah solusi permasalahan hidup. Siapa yang tidak yakin bahwa semua permasalahan pasti ada di dalam Al-Quran, betul? Berarti pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah itu harusnya mudah atau sulit? Saya ulang lagi. Bapak Ibu yakin nggak semua permasalahan kehidupan itu pasti ada di dalam Al-Quran? Masalah Bapak Ibu tahu tidak tahu itu nanti ya. Tapi Bapak Ibu yakin nggak setiap masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi itu pasti ada solusinya di dalam Al-Quran? Yakin atau tidak? Yakin ya? Yakin dulu aja. Masalah nanti pusing nanti. Pertanyaan kedua, berarti kalau semua permasalahan hidup itu ada di dalam Al-Quran, logikanya berarti untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Halo? Kok ragu-ragu? Kalau semua solusi hidup itu ada di dalam Al-Quran, berarti sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Mudah bagi siapa? Bagi yang mengikuti petunjuk Al-Quran. Sulit bagi yang mikir sendiri. Mohon maaf, Bapak Ibu tuh ketika punya masalah mikir atau mengikuti petunjuk? Nah, ini yang diamanatkan oleh guru saya. Akhirnya waktu itu, saya belum bertemu waktu itu. Saya pusing kan Pak, saya buka Al-Quran, saya baca kan, bolak-balik. Mau curhat ke siapa, banyak orang juga nggak kenal. Akhirnya, saya buka Al-Quran, saya baca bolak-balik. Alhamdulillah, bukan semakin tenang, malah semakin pusing. Kenapa bisa terjadi begitu? Padahal di kepala saya, ini kan harusnya solusi hidup. Tapi kenapa kok saya baca malah makin pusing? Ternyata kesalahan saya satu. Saya belajar beragama, belajar Al-Quran, belajar hadis, tidak ada gurunya. Wah, saya bilang salah jalan ini, saya bilang. Akhirnya doa saya rubah Pak. Saya tidak minta bagaimana menyelesaikan masalah. Tolong ya Allah sekarang, tolong bimbing saya, pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa membimbing saya, mengajarkan bagaimana cara mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan saya, di dalam permasalahan saya. Akhirnya doa saya rubah waktu itu. Alhamdulillah atas izin Allah, nggak berlangsung lama itu Pak, 3 hari 4 hari kemudian, sunatullahnya lewat sahabat saya cerita kepada dia, saya punya masalah, hutang, istri saya mau cerai, saya mau dipenjara itu. Akhirnya guru teman saya bilang, yuk kita main ke guru saya. Nah ini awalnya. Karena memang saya mintanya itu spesifik. Saya minta seorang guru yang bisa mengajarkan saya dengan ayat-ayat Al-Quran itu untuk menyelesaikan masalah hidup saya. Apa yang terjadi? Saya dibawa ke guru beliau yang sekarang menjadi guru saya tadi, Habib Soleh, Habib Umar, nyambungnya. Itu saya ketemu ya dengan Pak Kiai Antono itu, saya diskusi. Pak Guru tolong saya punya masalah, saya punya hutang, istri saya mau cerai dan saya akan dipenjara. Nah, apa yang pertama lisan keluar dari guru saya sama. Masuk ke percaya nggak bahwa Al-Quran itu adalah solusi hidup. Artinya semua permasalahan harusnya ada di dalam Al-Quran. Kok pas ya? Memang Allah itu luar biasa ya. Akhirnya betul, saya yakin Pak Guru. Masalahnya saya nggak ngerti caranya. Apa yang harus saya jalani untuk mempraktekkan tentang masalah hidup saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya guru saya bilang, baik, mau saya ajarkan? Insya Allah mau. Karena memang nggak ada pilihan kan? Kan habis semua Bu. Ruko, tanah, rumah habis, istri habis. Iya mau pergi kan? Saya pokoknya udah bingung. Saya bilang tolong ajarkan saya bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, tapi saya ingin berdasarkan tuntunan ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah guru saya mengajarkan Pak. Caranya didiskusikan, diajarkan, ayatnya ada, cara prakteknya bagaimana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai, istri saya tidak jadi bercerai, dan saya tidak jadi dipenjara. Kenapa? Ternyata seberat apapun masalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran, pasti selesai atau tidak? Seberat apapun masalah kita, kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, selesai atau tidak? Sekecil apapun masalah Bapak Ibu, kalau tidak mengikuti petunjuk, pasti tersesat. Itu pelajarannya. Akhirnya, oh berarti orang itu bukan pusing karena masalahnya. Orang itu pusing karena nggak mengerti langkah demi langkah
untuk menyelesaikan permasalahan. Itu aja sebenarnya. Contoh, kalau saya ingin buat teh manis, Bapak Ibu siapkan apa? Kalau saya misalnya, Bu tolong buatkan saya teh manis. Berarti Ibu siapkan apa? Apa? Gula? Teh? Airnya dingin atau panas? Kenapa? Supaya larut kan? Tolong dijawab. Berarti ketika saya menyuruh ibu buat teh manis, menjadi masalah atau tidak? Ketika saya nyuruh Bapak Ibu membuatkan teh manis, jadi masalah nggak? Hah? Bu, Pak, tolong buatkan teh manis. Di pikiran Bapak Ibu apa ketika saya minta dibuatkan teh manis? Air, gula, dan teh. Berarti bisa langsung buat nggak? Berarti untuk masalah teh manis jadi masalah nggak? Tidak, karena Bapak Ibu mengerti apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, betul? Sekarang saya tanya, ketika suami ibu galak, siapkan apa? Saya ulang. Ketika istri Bapak cerewet, siapkan apa? Lah ini loh masalahnya. Uang. Loh, paham nggak Bapak ini? Atau saya berdiri ya Ustadz, mohon maaf biar Bapak Ibu yang lihat. Saya ulang ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, yang menjadi masalah itu bukan ujiannya. Karena ujian itu adalah kehendak dan ketetapan Allah. Yang menjadi masalah itu saat Bapak Ibu diuji. Bapak Ibu bingung, ini langkah pertama bagaimana? Langkah kedua bagaimana? Langkah ketiga bagaimana? Seperti waktu saya punya masalah itu. Saya bukan masalahnya, hutang sudah 2,5 miliar mau apa? Mau emosi mau tidak pun kan sudah terjadi. Istri pengajuan ke pengadilan agama sudah terjadi. Saya akan misalnya di penjara waktu itu dengan kasus pajak, itu juga sudah terjadi. Permasalahannya, orang bingung, orang pusing itu. Bukan karena masalahnya. Cuman dia nggak ngerti, ini langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Nah jadi akhirnya, yang pertama kalau saya tanya kepada guru saya, ini gimana Pak Guru? Langkah demi langkahnya. Akhirnya ketika guru saya mengajarkan langkah demi langkahnya, lalu saya praktekkan, benar-benar dipraktekkan, 2,5 bulan ternyata bisa terselesaikan. Jadi saya ulang ya, jadi sebenarnya masalah seberat apapun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngerti cara menyelesaikannya, jadi masalah nggak? Enggak. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Bapak Ibu nggak mengerti caranya, jadi masalah nggak? Jadi suami galak itu sebenarnya masalah atau bukan? Halo? Suami galak itu masalah atau bukan? Loh kalau tahu caranya? Nah itu maksudnya, jadi yang salah suami galaknya atau ibunya? Paham nggak Bapak Ibu ini? Saya bilang iya ya, ternyata ujian sebesar apapun itu tetap akan mudah terselesaikan kalau kita mengerti langkah demi langkahnya. Dan ternyata di dalam Al-Quran itu semua ada langkah demi langkahnya. Mudah-mudahan Ibu bisa masih menyimak ya. Jadi saya akan menjelaskan yang saya jalani saja ya, yang saya jalani ya. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah demi langkahnya. Hutang 2,5 miliar selesai, istri saya tidak jadi bercerai, dan saya tidak jadi di penjara. Gitu aja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya masalah mirip-mirip dengan saya, kan kalau masalah itu paling apa sih? Hutang, ya, ekonomi ya, ekonomi, keluarga, penyakit, paling itu ya. Apalagi? Nggak usah bahas politik ya, kejauhan ya, ini aja. Maksudnya kita-kita aja ya. Kan Bapak Ibu pasti punya masalah antar itu kan? Keluarga, istri, anak. Yang punya istri pengen keluarga. Terus ekonomi ya. Terus apa lagi? Penyakit kan itu aja ya. Baik. Kan sebenarnya kalau disederhanakan cuma 3 jenis ini kan. Dan ternyata itu semua ada jawabannya. Semua di dalam Al-Quran. Baik, mari bisa kita mulai. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Ini Bapak Ibu maaf. Ini Bapak Ibu punya masalah semua nggak? Saya mau nanya dulu enggak? Takutnya nggak ada yang punya masalah. Mohon maaf, Bapak Ibu tuh ada masalah semua nggak? Ada? Dep? Punya masalah semua kan? Oke. Kalau memang punya masalah semua, berarti sama ya. Tolong dijawab dengan jujur. Tolong dijawab dengan jujur. Bapak Ibu tuh kalau ditanya, ingin hidup punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Jujur, jujur. Hah? Bapak Ibu tuh kalau ditanya ingin hidup punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak ingin. Tidak ingin ya?
Tolong dijawab yang kedua. Mungkin nggak orang hidup nggak punya masalah? Saya ulang lagi. Saya ulang, Bapak Ibu tuh kalau ditanya ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak ingin, kan begitu kan? Sekarang saya tanya, mungkin nggak orang hidup nggak punya masalah? Berarti kalau Bapak Ibu ingin tidak punya masalah, berarti jangan hidup. Loh iya kan? Karena orang hidup itu pasti akan punya masalah. Atau kita tadabbur Al-Quran sebentar ya. Coba Mas Rio bantu artinya saja surat 76 ayat 2. Ya. Jadi semua orang hidup itu pasti akan punya masalah. Siapapun orangnya. Mau Habib Nadif, mau Ustadz, mau saya, semua punya. Surat Al-Insan ayat 2. Coba Bapak Ibu perhatikan dulu. Ini benar nggak nih? Pasti benar ya. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Allah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Perhatikan, setelah diciptakan, apa yang Allah lakukan? Yang kami hendak mengujinya. Yang kami hendak mengujinya. Berarti setiap manusia nih, Bapak Ibu semua ini kan manusia termasuk saya kan? Berarti ketika hidup pasti akan punya masalah atau tidak ada masalah? Pasti ya? Tolong dijawab. Berarti orang punya masalah tuh wajar atau tidak wajar? Berarti yang namanya wajar, harusnya ketika punya masalah yang namanya wajar, biasa-biasa saja atau pusing kalau wajar? Berarti kalau pusing tuh wajar atau tidak wajar? Bapak Ibu selama ini orang wajar, orang tidak wajar? Saya ulang lagi. Semua manusia pasti akan diuji. Dasarnya surat Al-Insan ayat 2 itu ya. Berarti nanti ketika Bapak Ibu diuji, wajar atau tidak? Wajar dong, semua manusia kan menurut ayat itu kan. Berarti yang namanya wajar harusnya pas nanti Bapak Ibu curhat kepada saya atau kepada Habib misalnya ya. Ustadz saya punya masalah. Berarti jawaban siapa? Wajar. Kalau Bapak Ibu nggak punya masalah berarti Bapak Ibu tidak wajar. Mohon maaf, Bapak Ibu sekarang ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Loh. Kok pada bingung? Kenapa Bapak Ibu harus menyadari? Karena suka tidak suka, terima tidak terima, semua manusia pasti akan diuji dan akan diberikan masalah, Pak. Akhirnya saya bilang, iya ya Pak Guru ya. Iya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya masalah, tenang saja. Kenapa tenang saja? Saya ulang. Kenapa manusia harusnya kalau punya masalah harusnya tenang saja? Kenapa? Karena Allah sudah memberikan petunjuk. Tinggal Bapak Ibu mau ikuti atau tidak. Bapak Ibu kalau punya masalah tuh mikir sendiri atau mengikuti petunjuk? Biasanya Bapak Ibu kalau punya masalah biasanya mikir sendiri atau mengikuti petunjuk? Terus petunjuknya buat apa? Atau Bapak Ibu tuh mikir sendiri itu mau buat petunjuk baru, begitu? Tolong jangan ya. Jadi sekarang kita komitnya ya, sesuai Bapak Ibu tiap sholat di Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa Bapak Ibu minta jalan yang lurus? Agar apa? Ayat lanjutannya yaitu jalan yang Kau beri anugerah nikmat atau ketenangan atau kebahagiaan di dalam menjalani permasalahan. Ya. Jadi saya dididik, diajari sama guru saya, sudahlah masuk ke. Mau terima, mau tidak, mau enak, mau tidak, semua masalah itu tetap harus kita jalani. Tinggal pilihan Bapak Ibu saat mendapatkan masalah, mengikuti petunjuk atau pikirannya sendiri. Ya, jadi saya ulang, kenapa kita harusnya nggak usah takut ketika diuji oleh Allah atau diberikan masalah? Karena sudah ada petunjuknya. Tinggal Bapak Ibu ikuti, jalani, kira-kira kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk, selesai nggak masalahnya? Kalau Bapak Ibu ngikuti petunjuk, selesai atau masalahnya? Lah kalau gitu masalahnya apa? Betul? Tinggal petunjuk yang mana? Karena di Al-Quran itu ada 6.666 kan? Petunjuk yang mana untuk menyelesaikan masalah hutang, untuk menyelesaikan suami galak, untuk menyelesaikan suami centil, kan begitu aja kan? Supaya nanti masalahnya terselesaikan, betul? Berarti ada nggak di dalam Al-Quran cara menyelesaikan masalah penyakit kanker? Ada nggak di dalam Al-Quran cara untuk menyelesaikan istri cerewet? Ada nggak dalam Al-Quran supaya istri ridho kepada bapak? Ada. Mau Pak istrinya ridho Pak? Halo? Iya ridho terhadap bapak maksudnya pekerjaan dan lain-lain.
Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi semua permasalahan harusnya ada di dalam Al-Quran. Baik, karena waktu itu kasusnya saya hutang, ya, penyakit, hutang, keluarga, sama ekonomi, maka saya akan kupas yang berkaitan dengan saya ya. Sebenarnya di Al-Quran kan banyak. Baik, sekarang bagaimana caranya ketika kita menghadapi suatu permasalahan agar kita benar-benar bisa mengikuti petunjuk Allah? Langkah yang pertama, surat 3 ayat 160. Ini saya sederhanakan saja. Sebenarnya tafsirnya panjang tapi saya sederhanakan, tadabbur saja. Surat Ali Imran ayat 160. Apa kata Allah di surat Ali Imran? Bapak Ibu pegang ini ya nanti ketika punya masalah. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Oke, terus? Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong Bapak dan Ibu, maka siapakah yang bisa menolong Bapak dan Ibu? Mohon maaf, berarti masalah selesai itu karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah? Tapi kita wajib ikhtiar nggak? Wajib. Tapi pertanyaan saya, tapi nanti yang menyelesaikan siapa? Allah. Sekarang saya tanya ya Bapak Ibu semua jujur. Bapak Ibu selama ini ikhtiar, selama ini Bapak Ibu ikhtiar, niatnya itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Bapak Ibu selama ini ikhtiar, niatnya tuh untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Bapak Ibu ke dokter supaya sembuh atau supaya Allah menolong? Halo? Saya berdiri. Jujur Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu itu ikhtiar niatnya untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Betul? Pertanyaan saya, pertanyaan saya, kira-kira Allah tuh akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Benar. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah, mengeluh atau bersyukur? Gimana Habib ini? Saya ulang lagi. Bapak Ibu selama ini ketika ikhtiar menjalani masalah, itu tuh niatnya untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Supaya Allah menolong. Berarti kalau ibu niatnya supaya Allah menolong, harusnya bersyukur atau mengeluh? Bersyukur tuh ngomong apa? Suami galak ngomongnya apa? Enggak punya uang ngomongnya apa? Sudah begitu? Kan? Tuh, berarti selama ini niat Bapak Ibu ikhtiar di pikirannya hanya untuk menyelesaikan masalah. Salah Bapak Ibu. Karena mau sepintar apapun Bapak Ibu, sehebat apapun Bapak Ibu, sekaya apapun Bapak Ibu, kalau Allah tidak menolong, tidak akan selesai. Saya langsung diem. Iya ya, berarti saya itu selama ini salah niat saya. Kan saya berusaha menyelesaikan hampir setahun Pak. Dari 2007 itu saya berusaha. Kan nggak selesai-selesai. Ternyata yang pertama kali kesalahan saya adalah niat saya dalam berikhtiar hanya untuk menyelesaikan masalah. Saya bingung. Oh di sini menurut saya salahnya. Sekarang guru saya bilang, jadi masuk ke sekarang niat ikhtiar yang benar itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong harusnya? Supaya Allah menolong, ikhtiarnya sama, tapi niatnya berbeda Pak. Nah, berarti sekarang kita akan konsentrasi. Bagaimana caranya agar Allah menolong? Halo? Bagaimana caranya agar Allah menolong? Kok bingung lagi? Halo? Nih, akhirnya gini Pak. Saya ditanya oleh guru saya. Ya, nanti Ibu jawab ya, Bapak Ibu jawab ya. Nanti terus lihat, Bapak Ibu jawab. Silahkan bantah nggak apa-apa, ini kan diskusi ya. Saya mau bantah, silahkan. Jadi gini, saya ditanya, Mas Oke tuh hutang berapa? Saya bilang hutang saya 2,5 miliar. Kapan harus selesai? Dalam 3 bulan. Ya, gitu kan? Terus guru saya gini, coba Mas Oke diskusi dengan saya ya. Misalnya saya Antono hutang 5 juta. Mas Oke hutang 2,5 miliar. Menurut Bapak Ibu semua yang hadir di sini, 5 juta dan 2,5 miliar, lebih cepat mana yang lunasnya? Jujur. 5 juta. Kenapa 5 juta Pak? Lebih sedikit kan? Saya jawab itu sama guru saya.
Guru saya bilang apa? Salah. Loh, padahal mohon maaf ya, jawaban saya benar atau salah menurut Bapak Ibu? Benar, saya bilang 5 juta lebih kecil, guru. Salah. Sekarang silahkan dibantah ya jawaban saya. Bapak Ibu boleh, kan Bapak Ibu juga bilang yang 5 juta ya. Gini, kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Nah, baru Pak saya memahami, oh kuncinya berarti bukan masalah 5 juta, bukan masalah 2,5 miliar. Kuncinya adalah apakah Allah mau menolong masalah kita atau tidak. Itu yang diperbaiki oleh guru saya. Berarti mau 5 juta, mau 2,5 miliar, mau sakit kanker, mau sakit flu, apapun yang Bapak Ibu jalani, kalau Allah yang menolong pasti selesai. Tapi Bapak Ibu meskipun ikhtiar habis-habisan, mau seperti apapun, kalau Allah tidak menolong, tidak akan selesai. Berarti kata kuncinya bukan terletak pada kemampuan kita. Kata kuncinya adalah apakah saat diberikan ujian, Allah kita memenuhi syarat atau tidak untuk ditolong Allah. Baik Pak Guru, kalau begitu ini kesalahan saya. Memang salah, kalau benar kan selesai kata guru saya. Iya, saya bilang. Berarti mau 5 juta, mau 2,5 miliar, besar atau kecil? Besar kalau tidak ditolong. Kecil kalau ditolong. Berarti kalau cuma masalah penyakit, masalah hutang, masalah keluarga, kalau orang-orang beres gak? Berarti tinggal sekarang pertanyaannya, ketika kita punya masalah, bagaimana caranya agar Allah menolong masalah kita? Nah, saya tanya balik. Gimana caranya masuk? Ya saya bilang berdoa, ya sholat, apalagi zikir semua. Saya juga udah lakukan. Tapi kenapa nggak ditolong-tolong? Harusnya bagaimana caranya Bapak Ibu? Ternyata menurut petunjuk Al-Quran, harusnya Bapak Ibu juga tahu, ini menurut petunjuk Al-Quran, bagaimana caranya? Ada di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Pernah dengar nggak ayat ini? Atau artinya coba Mas Riri dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi di sini ternyata saya diajarkannya Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah hidup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik. Di sini Allah menawarkan, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mohon maaf, berarti ini siapa yang berjanji? Allah berjanji kepada siapa? Manusia. Kepada manusia yang apa? Satu, beriman. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sholat. Guru saya nanya, Mas Oka, kalau imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, sebesar apapun ditolong atau tidak Bapak Ibu? Pasti ditolong. Sekarang saya tanya kepada Mas Oka. Mas Oka sudah beriman? Insya Allah Pak Guru, saya dari kecil sudah Islam. Sudah sabar, kalau nggak sabar saya bunuh diri, saya bilang. Pusing Pak. Sudah sholat, tahajud 11, duha 12, rawatib 12, saya jalani semua Pak. Kepepet? Kan kalau kepepet apa yang lakukan? Terakhir pertanyaan guru saya, sudah ditolong. Kira-kira jawaban siapa Bu? Belum. Berarti iman, sabar, sholat saya yang belum benar atau ayat yang salah? Nah, sekarang saya mau bertanya semua kepada yang hadir di sini ya. Bapak Ibu sudah beriman? Alhamdulillah sudah ya? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Loh kok sama? Surat 5 ayat 69. Cirinya orang beriman menurut Al-Quran. Ya. Karena semua ternyata ada tolak ukurnya Bapak Ibu. Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Cirinya orang beriman menurut Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 69. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya
dan mereka tidak bersedih hati. Cirinya orang beriman apa Bapak Ibu? Tidak khawatir dan tidak bersedih. Mohon maaf, Bapak Ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Masih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku sudah? Ternyata Bib. Wah, ini saya bilang salahnya di sini. Ternyata saya ngaku pakai perasaan, tidak terstandarisasi menurut Al-Qur'an. Yang kedua. Guru saya nanya lagi. Masuk ke sudah sholat? Saya bilang sudah. Tahajud 11, duha 12, rawatib 12, saya jalani. Sudah sholat, betul. Masuk ke tahu cirinya orang sholat. Loh, emang ada Pak? Ada katanya. Surat 70 ayat 19 sampai 22. Ini saya selalu ingat ini. Nasihat dari Gus Yan dan saya praktekkan terus ini Bapak Ibu. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul? Senang ya mengeluh ya Ibu ya? Kita lihat terus. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Betul. Terus? Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Betul? Nah, tapi ada yang tidak mengeluh, ada yang tidak kikir. Siapa? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Saya mau bertanya. Berarti orang sholat itu mengeluh atau tidak Pak? Bapak Ibu masih mengeluh? Tapi sudah sholat? Tapi masih mengeluh? Jadi menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Ternyata perasaan lagi. Beriman perasaan, sholat perasaan. Terakhir. Menurut Bapak Ibu tuh sabar itu sulit atau mudah? Menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Sulit atau nggak tahu caranya? Bilang aja nggak tahu caranya. Saya ulang, menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Kok bingung? Menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Sulit atau tidak tahu caranya? 18 ayat 68. Memang banyak orang sulit itu karena belum tahu caranya Bapak Ibu. Surat 18 ayat 68. Apa kata Al-Quran? Surat Al-Kahfi ayat 68. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi sabar itu bukan sulit ya Bapak Ibu ya. Sabar itu ternyata selama ini orang nggak ngerti caranya. Mohon maaf. Bapak Ibu kalau punya masalah ujung-ujungnya disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Disuruh sabar. Pernah nggak Bapak Ibu ketika misalnya ada orang nyuruh sabar, Bapak Ibu tanya, Pak, saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak diajarkan caranya? Atau cuma disuruh? Loh, yang penting itu disuruh atau diajarkan caranya? Harusnya diajarkan caranya. Metodologinya seperti apa? Cara latihannya bagaimana? Tolak ukurnya bagaimana, Pak? Jadi iman itu harus diajarkan. Sabar juga harus diajarkan caranya. Sholat juga harus diajarkan caranya. Alhamdulillah di sini sudah ada ustadz yang bahas fikihnya kan? Silahkan dipraktekkan. Berarti kalau imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, ditolong nggak sama Allah? Bapak Ibu yakin nggak ditolong Allah? Yakin. Kalau yakin yang perlu dikhawatirkan apa? Berarti boleh nggak nanti kalau punya masalah khawatir lagi? Halo? Kok bingung? Berarti sekarang yang Bapak Ibu perlukan apa? Bagaimana caranya beriman? Bagaimana caranya sabar? Bagaimana caranya sholat? Agar nanti pas Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu praktekkan. Apa yang terjadi? Hutang selesai. Masalah rumah tangga selesai. Masalah hukum selesai. Kenapa? Semua permasalahan ditolong oleh Allah. Aduh. Kok sepi Bu? Enggak, ini ngerti kan bahasa Indonesia kan? Alhamdulillah. Baik, jelas Bapak ini? Berarti kita akan bahas apa ini? Iman dulu, sabar dulu, atau sholat dulu, atau sabar dulu ya kayaknya ya? Kayaknya Bapak Ibu kesulitan di sabarnya ya? Betul? Jadi saya ulang.
Sabar itu sulit atau tidak tahu caranya? Berarti sekarang saya akan mulai. Mohon maaf, ini sampai jam berapa ya Bapak Ibu? Ya jam. Hah? Sampai zuhur? Oh, ya udah. Ya udah, sabar ya. Baik, kita mulai sekarang. Kita masuk caranya sabar, ya. Nanti Bapak Ibu silakan tanya setelah saya ajarkan caranya, berarti setelah itu apa? Dipraktekkan sampai nanti terbukti bahwa iya ya, ternyata Al-Qur'an itu adalah bukti yang nyata, ya. Baik, gini caranya. Kenapa kita harus sabar? Ayo, Bapak Ibu saya ulang. Kenapa kita harus sabar? Apa, Bapak Ibu? Biar ditolong oleh Allah. Berarti pertanyaan saya, kalau ada orang ngomong sabar ada batasnya, berarti dia tuh mau ditolong nggak? Halo? Saya ulang. Kenapa kita harus sabar tadi? Biar ditolong, Ustadz, betul ya? Pertanyaan kedua, terus ada orang ngomong sabar ada batasnya, berarti dia mau ditolong nggak? Jadi sabar ada batasnya itu salah atau benar? Nah, selama ini menurut Ibu sabar ada batasnya nggak? Loh, tadi Ustadz udah bilang innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti kalau Bapak Ibu sabar yang benar, berarti ditolong, betul? Berarti kalau Ibu Bapak bilang sabar ada batasnya, berarti tidak mau ditolong. Berarti kata-kata sabar ada batasnya itu salah atau benar? Salah. Dari kapan Bapak Ibu mau ngomong gitu? Jelas ini Bapak Ibu nih? Jadi sabar itu tidak ada batasnya ya. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama, beserta orang-orang yang sabar. Berarti siapa yang nggak mau Bapak Ibu sabar? Sebenarnya. Kan kalau Bapak Ibu sabar bersama Allah kan? Berarti sebenarnya siapa yang tidak mau Bapak Ibu sabar tuh? Setan. Karena kalau Bapak Ibu bersama Allah, setan nggak bisa goda. Makanya setan bisikin apa? Sabar ada. Berarti kalau ada orang ngomong sabar ada batasnya, berarti dia siapa? Mengerti Bapak Ibu ini? Jadi saya ulang ya, jadi sabar itu tidak ada batasnya. Tinggal nanti bagaimana caranya. Karena setiap kali Bapak Ibu bersabar, bersama Allah doa dikabulkan. Setiap kali Bapak Ibu sabar, bersama Allah doa dikabulkan. Ini yang terjadi bulan Juni 2023 kemarin, ya. Saya ada yang memfitnah, menzolimi saya, lalu saya praktekkan ilmu sabar, lalu saya berdoa kepada Allah di bulan Juni, ya Allah, saya yakin kalau saya menerima sesuai dengan ketetapan-Mu, saya terima fitnahan ini, saya terima dizolimi ini, dan Engkau berjanji, innallaha ma'as-sabirin, bahwa Engkau akan bersama orang yang sabar, dan doa pasti dikabulkan. Lalu saya berdoa, Pak. Saya bilang saya ingin naik haji, ya Allah. Tahun 2024. Tapi saya belum antri, belum daftar. Di DKI itu 35 tahun ya. Nggak tahu di sini sama, Habib. Pokoknya 35 sampai 55 tahun. Saya bulan Juni minta, 18 Mei 2024 saya berangkat. Ternyata kalau benar-benar kita bisa bersabar dengan benar, Allah langsung mengabulkan. Berarti saya marah-marah sama yang memfitnah saya atau terima kasih? Kenapa? Gara-gara dia doa saya dikabulkan. Tinggal nanti Bapak Ibu harus tahu caranya bagaimana ya. Mohon maaf, kalau dimaki-maki, difitnah itu biasanya emosi atau terima kasih Pak? Biasanya. Nah, karena belum tahu caranya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nanti kita kupas. Jadi gini. Jadi ternyata kenapa kita harus sabar? Ternyata satu. Sabar itu adalah bersama Allah. Yang kedua, ternyata membuat pertolongan Allah datang. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang ketiga, ternyata doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Silahkan nanti dibuktikan. Ya, meskipun masih banyak ya, tapi saya buat 3 dulu. Atau yang terakhir lah. Coba surat 3 ayat 142. Jadi Bapak Ibu bisa nanti tinggal mengambil sikap. Mau sabar boleh, mau marah-marah boleh. Terserah Bapak Ibu. Tapi menurut saya mendingan Bapak Ibu berlatih. Surat Al-Imran ayat 142. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini Allah bertanya kepada siapa? Kepada manusia. Bapak Ibu pasti ingin masuk surga, termasuk saya. Terus? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu
Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Syarat masuk surga itu apa Bapak Ibu? Salah satunya sabar. Mohon maaf, Bapak Ibu ingin masuk surga? Sudah sabar? Bapak Ibu ingin masuk surga? Sudah sabar? Belum? Kurang. Terus Bapak mau pakai jalur apa? Orang dalam. Jadi yang keempat, ternyata sabar itu salah satu syarat agar Allah turun dengan rahmatnya memasukkan ke dalam surganya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi pertanyaan saya, kalau begitu sabar itu penting atau tidak penting? Betul ya? Kalau penting, mau sesulit apapun harusnya dikerjakan atau tetap bilang sulit? Harusnya dikerjakan. Berarti boleh nggak ngomong sabar ada batasnya? Nggak boleh ya? Jadi sabar itu ternyata begitu luar biasanya bagi yang mengerti caranya. Baik, sekarang yang kedua. Berarti kalau Bapak Ibu ingin sabar, Bapak Ibu harus tahu caranya dan tahu sarananya. Mohon maaf, sekarang saya mau tanya. Di dalam kejadian hidup selama ini Bapak Ibu hidup, berapa banyak kejadian yang menimpa Bapak Ibu selama ini? Banyak. Menurut Al-Quran itu cuma 2 Pak. Surat 21 ayat 35. Ya. Jadi kejadian hidup yang menimpa kita itu sebenarnya cuma 2 Bapak Ibu. Jenisnya macam-macam, tapi sebenarnya cuma 2. Apa kata Allah? Surat Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Terus? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Berapa kejadian yang menimpa kita? 2, keburukan dan kebaikan. Kalau kebaikan namanya kejadian enak atau tidak enak? Enak. Kalau keburukan? Tidak enak. Sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu tuh kalau hidup ingin dapat kejadian enak atau tidak enak? Hah? Kalau Bapak Ibu hidup nih, Bapak Ibu hidup, kalau suruh milih, Bapak Ibu tuh inginnya dapat kejadian enak atau tidak enak? Enak kan? Tidak enak nggak mau ya? Sekarang saya tanya lagi. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti sekarang Bapak Ibu kalau ingin sabar, perlu kejadian enak atau tidak enak? Saya ulang lagi. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti perlu kejadian enak atau tidak enak? Kejadian tidak enak itu suami baik atau suami galak? Berarti kalau ibu ingin sabar, butuh suami yang baik atau yang galak? Kalau ingin sabar, Bu, sabar ya suaminya baik, begitu? Kalau saya ngomong pas nggak? Tolong. Bu, sabar ya suaminya baik, begitu? Atau mohon maaf Pak, Bapak kalau ingin sabar, perlu istri yang baik atau yang cerewet? Halo? Iya, bentar Bapak aja yang jawab, jangan Ibu. Pak, Bapak kalau mau sabar butuh istri yang baik atau yang cerewet? Kenapa yang cerewet? Supaya bisa latihan sabar. Kalau Bapak sabar masuk surga nggak? Berarti istri cerewet itu masalah atau sarana masuk surga? Berarti Bapak terima kasih atau emosi? Itu yang benar. Jelas Bapak Ibu semua ini? Berarti sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya ketika kita mendapatkan kejadian yang tidak enak, kita bisa bersabar menurut petunjuk Al-Quran? Kan begitu aja kan? Karena kenyataannya orang saat diberikan kejadian tidak enak biasanya menerima atau emosi. Nah ini yang harus kita perbaiki ya. Baik, saya langsung akan ajarkan caranya. Nanti silahkan dibuktikan. Kalau benar-benar ibu mempraktekkan apa yang tadi dibilang, doa dikabulkan, masalah terselesaikan hanya dengan satu metode ini. Ya, siap ya? Baik, sekarang kita akan mulai. Bagaimana caranya ketika pasangan kita menjengkelkan, kita bisa menerima dengan sabar, lalu sabar itu benar-benar menjadi anugerah untuk kita menjalani kehidupan ke depannya. Bagaimana caranya? Ternyata caranya ada Pak. Di surat apa? Surat 64 ayat 11. Silakan. Surat At-Taghabun ayat 11. Bagaimana caranya? Nanti dipraktekkan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Diulang Mas Rio, sekali lagi. Ini saya mau putus dulu poinnya ya, biar Bapak Ibu paham. Silakan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa diri kita, kejadian apapun yang menimpa diri kita, kecuali itu apa Bapak Ibu?
Selain, tidak ada suatu kejadian, musibah yang menimpa diri kita, kecuali atas izin Allah. Ya, ayatnya begitu ya. Sekarang tolong pertanyaan saya, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Tidak ada suatu musibah pun, kejadian apapun yang menimpa diri kita, kecuali atas izin Allah. Ini maksudnya apa? Semuanya, apa? Kejadian yang menimpa kita, bisa terjadi atas izin Allah dulu, atau tanpa izin Allah. Baik, berarti kalau kejadian nanti yang menimpa diri kita, itu tuh izinnya dulu, atau kejadian dulu? Benar. Jadi misalnya Bapak Ibu tiba-tiba ada kejadian, difitnah orang, dizolimi orang. Itu tuh fitnahnya dulu yang nyampe atau izin Allah dulu? Berarti izin Allah dulu ya? Mohon maaf, berarti nanti kalau ada kejadian, Bapak Ibu tuh nanti lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Saya ulang. Kalau nanti ada kejadian, Bapak Ibu tuh harusnya lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Kenapa lihat izinnya dulu? Karena kejadian bisa terjadi atas izin Allah. Berarti izinnya dulu atau kejadian dulu? Izinnya dulu ya Pak ya. Mohon maaf, izin Allah itu sempurna atau salah? Kalau sempurna yang wajar, Bapak terima atau marah-marah? Terima ngomongnya apa Pak? Alhamdulillah. Berarti ketika Bapak dimaki-maki istri ngomongnya apa? Halo? Saya ulang lagi. Coba baca lagi. Surat At-Taghabun ayat 11. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berarti semua kejadian yang menimpa Bapak Ibu semua itu bisa terjadi atas izin Allah. Setuju atau tidak? Setuju tidak setuju? Ayatnya gini ya. Pertanyaan saya, berarti harusnya yang Allah inginkan itu, ketika Bapak Ibu dapat kejadian, yang Bapak Ibu lihat tuh kejadiannya atau izinnya harusnya? Harusnya izinnya. Menurut Bapak Ibu izin Allah itu sempurna atau salah? Kalau sempurna, yang wajar diterima atau marah-marah? Bapak Ibu orang wajar, orang tidak wajar? Kalau wajar harusnya diterima. Ngomongnya apa? Berarti ketika istri Bapak marah-marah kepada Bapak, ngomongnya apa? Selama ini Bapak Ibu wajar atau tidak wajar? Baik, saya kupas ya. Jadi sabar ini kita tidak melihat kejadiannya. Kita tidak melihat orangnya. Kita tidak melihat yang difitnahnya. Tapi yang kita lihat apa? Izin Allahnya. Dengan akal atau dengan iman? Harus dengan iman. Baca lagi ulang ayatnya Mas Rio. Ya, nanti Bapak Ibu praktekkan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Lihat, kita yakin semua atas izin Allah kan? Terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah, Berarti harus menggunakan apa? Karena nggak mungkin dimaki-maki alhamdulillah kalau pakai akal. Tapi karena Bapak Ibu orang beriman, tapi ini izin Allah, saya terima dulu. Jelas ini? Maka reward dari Allah apa? niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ini yang membuat masalah kita terselesaikan. Saya sedikit testimoni cerita ya. Tahun 2015 ada jamaah saya datang, Bu. Ibu-ibu datang, masih muda, umur 31 tahun. Dia nangis, dia udah bawa koper Pak, mau pulang ke Jambi. Dia bilang, Ustadz, saya sudah tidak tahan lagi. Kenapa Bu? Saya 4 tahun dengan rumah tangga dengan suami saya 4 tahun. Tiap hari saya berantem, tampar-tamparan, pukul-pukulan. Terus saya bilang, ya udah Bu, laporin aja ke polisi kan, KDRT kan? Nggak bisa Ustadz. Kenapa nggak bisa? Masalahnya suami saya KDRT, saya juga KDRT. Jadi gimana mau laporannya? Loh, terus ibu gimana? Ini tadi siang saya udah nggak tahan, saya mau pulang ke Jambi. Emang kenapa? Saya berantem dengan suami saya, dan terakhir puncaknya suami saya nginjek-nginjek mas kawin saya. Jadi kan ada mas kawin mau kena itu Bu, ditarik, diinjek, dimasukin ke kamar mandi, ke WC. Saya terhina, saya mau pulang ke Jambi. Nah, saya mau nanya nih Bapak Ibu, kira-kira kalau ada orang begitu kepada Bapak Ibu nyuruh siapa? Kalau ada orang curhat kepada Bapak Ibu seperti itu, Bapak Ibu nyuruh apa? Jangan, nanti emosi dia. Jangan. Nah, dia kesel,
Dia stres. Loh, emang kegiatan ibu apa? Saya seorang motivator. Lah, saya bilang kalau ibu motivator kan bisa. Iya, saya motivasi orang bisa. Tapi masalah rumah tangga saya sendiri, saya pusing. Karena memang dokter kan perlu dokter lain kan Pak? Sama ya? 4 tahun saya berantem, sekarang puncaknya karena apa? Terakhir mukenanya dijadiin keset kamar mandi. Jadi suaminya mungkin kesel ya, ditarik terus diiniin. Sekarang saya mau pulang. Udah gini aja Bu, saya bilang. Sekarang saya mau nanya, itu masalah yang ibu ceritakan. Kalau ibu bersama Allah beres nggak? Ayo jawabannya apa? Beres atau nggak? Beres. Nah, biar dia yang jawab. Sebenarnya ujung-ujungnya sabar, tapi digeser dulu gitu loh Bu. Baik, sekarang ibu tolong lihat di ayat Al-Quran. Gimana agar ibu bersama Allah. Saya suruh buka surat Al-Baqarah 153 itu. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Loh Ustadz, saya tuh kurang sabar apa lagi gitu. Loh, saya bilang kalau ibu sabarnya benar, nggak mungkin masalah nggak selesai. Loh, terus sabar seperti apa? Kan begitu pertanyaannya Pak, Bu. Yang bisa saya lakukan agar Allah secepatnya menolong. Nah, langsung saya ajarkan. Jadi begini, mohon maaf ya Bibir. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau dimaki-maki orang gini caranya. Ya, perhatikan, Mas Rio bantu saya. Perhatikan ya, langsung praktek di rumah ya. Ya kalau dimarahin, kalau enggak ya jangan. Tadi sabar itu, kalau bapak ibu ingin sabar, berarti yang dilihat itu orangnya, maki-makinya atau izin Allahnya? Izin Allahnya ya. Nah ini anggap saja, ini anggap. Misalnya, ini misal Allah tidak bertempat tinggal ya. Misalnya izin Allah itu di sini, izin Allah itu misalnya di sini, ya izin Allah di sini. Berarti pas dia maki-maki saya fokus ke dia, atau pikiran saya digeser ke izin Allah? Geser Bu, ya Allah, karena engkau yang mengizinkan dia maki-maki saya, maka saya terima. Berarti bapak ibu tuh nerimanya karena takut sama pasangan atau karena izin Allah? Itu dipegang ya. Jadi bapak ibu tuh diam tuh bukan karena takut suami atau karena istri ya, tapi karena melihat izin Allahnya. Ngerti bisa Pak? Jadi nanti pasti maki-maki, langsung pikirannya, ya Allah karena engkau yang mengizinkan saya terima. Tapi pas dimaki-maki jangan begini ya. Maksudnya berhadapan sama orangnya, tapi dalam hati ibu langsung berpikir, ya Allah saya terima. Bisa kayak gitu kan, gampang ya? Bisa Bu? Berarti tinggal praktek nanti ya. Baik, makasih. Nah, saya ajarkan begitu. Kira-kira si ibu itu langsung nerima atau ngeyel dulu Bu? Loh kok tahu? Loh kan saya belum ngomong. Dia masih diam, dia mikir. Saya bilang gini, Bu, kan ibu 4 tahun nggak selesai. Udahlah, ibu coba praktek. Pokoknya nanti suami marah-marah, ibu langsung dalam hati, dalam pikiran, ya Allah saya terima dulu. Setelah itu mau ngomong silahkan. Tapi diterima dulu, dilibatkan izin Allahnya dulu. Jadi gimana Ustadz? Udah, praktekan. Akhirnya apa? Pada maghrib dia pulang dari pesantren saya di Bogor. Nyampe rumahnya pada Isya. Balik Bu, nggak jadi bawa koper. Akhirnya apa yang terjadi? Benar Pak. Pas nyampe ruang tengah, si suaminya langsung ngomong, langsung maki-maki istrinya. Istri kurang ajar. Nggak tanggung jawab, kaki 4, kaki 5, semua keluar omongannya. Ya pakai bahasa binatang. Suaminya udah kelewatan memang. Si istrinya tadinya pas mau ngelawan, ya Allah saya terima. Dia praktek, Ustadz saya sesek banget. Ya memang belum terbiasa kan? Praktek, pokoknya saya ingin ditolong Allah, saya terima. 15 menit suaminya Pak marah-marah. Suaminya heran, kok istri saya nggak ngelawan-ngelawan? Biasanya tarikan pertama dia langsung lawan. Jadi pas dimaki-maki itu dia bilang, Ustadz saya praktekkan, ya Allah saya terima, saya terima. Sejam kemudian suaminya kecapean. Ayo, bapak marah-marah, ibu marah nggak dilawan, sama tewok, emosi, sejam capean. Ini kenapa istri saya? Akhirnya suaminya bilang apa? Baik mah, kalau kamu diam saja, kita lanjut besok. Ini benar Pak. Pokoknya dia silahkan Ustadz ceritakan biar menjadi pahala dia katanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rumahnya kan kamar depan satu, kamar belakang satu, kamar mandi di belakang. Si istrinya ke kamar depan, tidur, suaminya di kamar belakang. Pas subuhnya, pas si istrinya mau ngambil wudhu ke air, suaminya keluar, dia pikir mau maki-maki lagi. Apa yang terjadi? Dia cium kaki istrinya, minta ampun. Alhamdulillah sekarang punya anak dan tidak pernah marah lagi. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Ketika kita menghormati izin Allah, maka janji Allah tidak akan pernah bohong.
Allah membolak-balikan hati suaminya dalam semalam itu karena istrinya menghormati izin Allahnya. Sekarang saya mau nanya, selama Bapak Ibu hidup, berapa kali menghormati izin Allah? Halo Bapak Ibu, selama Bapak Ibu hidup, berapa kali Bapak Ibu menghormati izin Allah? Atau selalu melihat kejadiannya, melihat orangnya? Nah, ini yang saya pakai ketika waktu saya dimaki-maki bulan Juni. Saya bilang, ya Allah, ini atas izinmu. Saya terima orang maki-maki saya karena engkau yang mengizinkan. Tapi sesuai janjimu, ketika hamba bersabar bersamamu, hamba yakin engkau mengabulkan doa saya. Maka saya tiba-tiba berpikir, ya Allah, saya ingin naik haji. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa saya. Berarti sekarang caranya umroh itu punya uang atau tinggal dimaki-maki? Sudah, kita lihat. Lo buktikan saja, oh Allahnya sama kok. Ilmunya juga sama. Itu yang diajarkan guru kita, ya, Habib Soleh, Habib Umar, dan Pak Guru Antono. Jadi ternyata kenapa para wali mereka itu tenang-tenang saja Pak? Karena dia nggak ngelihat kejadiannya. Dia nggak ngelihat orangnya. Dia bilang ini izin Allah. Saya terima, saya ridho. Nah itu luar biasa itu. Innallaha ma'asobirin. Makanya Allah berjanji apa? Kepada orang-orang yang sabar. Apa janjinya? 39 ayat 10, silakan. Sholat 27 derajat. Lailatul Qadar 1000 bulan. Ya. Di Masjidil Haram 100.000 rakaat. Tapi untuk orang-orang yang sabar, lihat janji Allah. Hah? Mati. Oh, atas izin Allah berarti. Surat Az-Zumar ayat 40. Sebentar, pakai mic dulu. Yang kedengar, kan ini penting. Oh, itu udah. Coba. Perhatikan. Surat Az-Zumar ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mendapat siksa yang 39 ayat 10. Coba ya, perhatikan Bapak Ibu. Janji Allah itu kepada orang yang sabar itu apa? Surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Perhatikan, cuman satu-satunya soalnya. Silakan. Hanya orang-orang Hanya itu 1 2. Silakan. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Apa Bapak Ibu? Hanya orang-orang sabarlah yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Berarti ada hitungannya atau tidak? Makanya dalam satu kitab dijelaskan, nanti ada satu golongan. Golongan itu tidak akan dihisap. Golongan itu tidak hisap, kenapa? Karena tidak bisa dihitung pahalanya. Maka mereka masuk. Pahala siapa? Orang-orang yang sabar. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu anggap pasangan menjengkelkan, suami pelit, istri cerewet itu masalah, salah. Istri pelit, suami pelit, istri cerewet, suami galak, itu ternyata sarana pahala tanpa batas. Masuk surga tanpa hisap. Berarti harusnya Bapak Ibu terima kasih nggak sama pasangannya? Nah, jadi cara sabar yang benar itu, bagaimana cara sabar yang benar? Kita harus mulai berlatih, ya. Mulailah lihat izin Allahnya. Dan saya ngerti ini perlu latihan. Tidak langsung instan, nggak bisa. Nah, sekarang saya mau nanya nih Bapak Ibu. Kalau saya ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa? Lawan. Sekarang kalau Bapak Ibu ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus ada apa? Lawan. Kira-kira lawan banyak nggak di rumah? Di sini? Udah tinggal latihan. Ya, apapun kejadian, Bapak Ibu terima dulu atas izin Allah. Setelah itu tetap wajib ikhtiar, tapi ikhtiarnya sudah bersama Allah. Itu yang membuat tahun 2008 ketika saya bangkrut 2,5 miliar, istri saya mau bercerai dan saya akan di penjara, saya praktekkan Pak. Orang datang lagi, yang tadinya saya pergi, yang tadinya saya lari, saya hadapi. Ini atas izin Allah, saya terima. Orang nagih, orang maki-maki, saya terima ya Allah. Apa yang terjadi? Allah bolak-balikan Pak. Seminggu kemudian, tiba-tiba istri saya nelfon nggak jadi. Orang pajak datang, tiba-tiba udah ada pemutihan. Tiba-tiba orang yang sudah nagih-nagih udah bilang, udah saya ikhlasin aja. Kenapa begitu? Saya ditolong Allah,
Karena saya sudah konsentrasinya hanya melihat izin Allahnya. Saat ikhtiar seperti dimudahkan. Karena waktu itu sudah bersama Allah. Kita lihat ya, kalau Bapak Ibu setiap kejadian melihat izinnya Allah. Setiap kejadian melihat izinnya Allah. Apa yang pertama Allah turunkan? 13 ayat 28. Kita lihat, surat 13 ayat 28. Silakan dibuktikan, silakan dibuktikan. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi orang sabar itu bahagia atau sakit hati? Nah, terus? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi Bapak Ibu nanti jangan aneh ya, difitnah, dizolimi, dimaki-maki Bapak Ibu tidak marah. Tapi tetap Bapak Ibu harus ikhtiar, tabayun itu harus. Tapi sudah bersama Allahnya. Bisa praktek langsung ya? Alhamdulillah. Dan tolong ya, kalau Bapak Ibu nanti ada kejadian Bapak Ibu langsung tenang hatinya, langsung berdoa Pak. Terserah minta apa saja. Ya, misalnya Bapak tiba-tiba dicerewetin istri ya, kan Bapak langsung, ya Allah saya terima. Nah setelah diterima, tenang silahkan berdoa. Minta apa aja? Minta apa? Bapak misalnya dicerewetin istri, diterima kan? Bapak Ibu langsung berdoa. Minta apa? Terserah. Istri juga sama. Kalau misalnya nanti Bapak marah-marah kepada istrinya, berarti si ibu apa? Ya Allah saya terima atas izinmu, silahkan istrinya juga pun berdoa. Minta apa saja boleh. Tapi yang penting menerima dulu ini kejadian atas izin Allahnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke yang terakhir, biar Bapak Ibu jangan salah paham. Ini saya sewaktu itu nggak menjelaskan, akhirnya salah jamaah saya. Orang bunuh diri, orang mencuri, sudah atas izin Allah atau belum? Coba saya ulang. Orang bunuh diri, orang mencuri, sudah atas izin Allah atau belum? Kok bingung, Beb? Ayo, orang bunuh diri, orang mencuri, orang marah-marah, orang berzina, sudah atas izin Allah atau belum? Kok bingung? Halo? Sudah atas izin Allah atau belum? Nah kan, coba baca lagi ayatnya. Wah bahaya nih kalau salah. Coba, ini untung saya jelaskan ini. 64 ayat 11, balik lagi. Coba dengerin. Surat At-Taghabun ayat 11. Ini awas jangan salah ya, awas ya, yang belakang jangan salah ya. Bahaya nih soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Orang bunuh diri, orang mencuri, orang berzina atas izin Allah atau belum? Sudah. Tapi tolong kunci, yang kedua ingat. Tapi apakah Allah menghendaki? Allah izinkan. Tapi Allah tidak kehendaki. Terus kenapa Allah izinkan? Karena manusia diberikan pilihan. Ikut Allah boleh, ikut setan boleh. Jadi kalau dia ikut Allah, dia bunuh diri nggak? Tidak. Tapi kalau ikut setan? Nah, karena manusia diberikan pilihan. Surat 4 ayat 79. Jadi Bapak Ibu harus ngerti dulu ya, oh semua atas izin Allah. Tapi Bapak Ibu harus ayat 79. Surat An-Nisa ayat 79. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Semua kebaikan itu datang dari Allah. Terus? Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Berarti orang bunuh diri itu sudah diizin Allah atau belum? Sudah, tapi Allah tidak menghendaki. Tapi kenapa Allah mengizinkan? Karena dia mengikuti setan. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Jangan nanti kayak jamaah saya salah paham. Dia bilang gini, Ustadz, kemarin kan suami saya marah-marah izin Allah. Ya, saya bilang. Nah, saya juga marah-marah izin Allah. Saya bilang kan ibu milih. Ngerti ya Bapak ya? Jadi yang diizinkan itu setannya untuk menggoda kita. Kalau Bapak Ibu ikut Allah berarti Bapak Ibu bersabar. Kalau Bapak Ibu ikut setan berarti silahkan marah. Tapi resiko ditanggung masing-masing. Jelas Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah jelas silahkan nanti Bapak Ibu praktekkan. Ini ada session pertanyaan? Baik, silahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, nanti bisa Habib Nadif jawab, atau Ustadz jawab, atau saya jawab. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih monggo niki menawi badhe wonten sing tanglet-tanglet mungkin nggih wonten sing boten jelas, masih ada beberapa waktu nyumanggaaken untuk panitia mic tolong di monggo menawi wonten sing tanglet. Ibu-ibu mboten wonten sing tanglet ngacung mawon mboten napa-napa. Mas-mas, bapak-bapak. Pun mboten wonten. Teng wingking mboten wonten niku. Wingking wonten apa mboten? Halo? Ada. Ya, mic. Mic ada enggak tadi? Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, saya mau tanya dari keterangan masalah sabar tadi. Saya minta doanya bagaimana ibu-ibu atau bapak-bapak ini atau amalannya biar menjadi sabar. Gitu aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Gini ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Bagaimana amalannya agar menjadi sabar? Mohon maaf, sekarang saya tanya. Kalau Bapak Ibu ingin istiqomah sholat tahajud, seminggu 2 minggu kira-kira berat atau ringan? Kalau masih seminggu 2 minggu? Berat. Kenapa berat? Belum terbiasa. Betul? Tapi setelah 3 bulan, 6 bulan, berat atau ringan? Karena apa? Terbiasa. Sekarang ibu bagus tanyanya. Gimana supaya saya bisa sabar? Berarti kalau ingin bisa sabar, harus sering latihan atau jarang latihan? Latihan. Ya? Harus sering latihan. Berarti ibu perlu dimarah-marahiannya sebulan sekali atau sehat tiap hari? Loh, ngerti gak Bapak Ibu? Jadi nanti ibu latihan ya sama suaminya, sama anaknya. Kalau nanti anaknya menjengkelkan, suaminya menjengkelkan, latihan. Tadi kalau ingin lancar, perlu berapa bulan tadi kalau tahajud? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya? Insya Allah kalau ibu mulai berlatih, kejadian izin Allah. Kejadian izin Allah. Insya Allah nggak lama, paling 3 bulan, 4 bulan sudah terbiasa. Tapi saya ulang ini, tolong ketika Bapak Ibu nanti punya masalah, ini testimoni dari jamaah saya. Tolong ketika Bapak Ibu punya masalah, jangan minta sabar ya. Saya ulang, Bapak Ibu ketika punya masalah, tolong jangan minta sabar ya. Minta bahagia di dalam menjalani masalah. Kemarin ada jamaah saya di Jogja, curhat, Ustadz kok setelah ngaji sama Ustadz kok saya jadi banyak masalah? Loh kenapa emang? Pokoknya kok makin ruwet, istri makin menjengkelkan, anak makin menjengkelkan. Saya tanya, Bapak doanya apa? Berikanlah saya kesabaran. Loh kan bener kan? Kalau Bapak Ibu minta kesabaran, berarti Allah harus buat pasangannya baik atau menjengkelkan? Kalau Bapak Ibu minta kesabaran, ya itu yang terjadi. Tolong ralat saya bilang doanya. Bapak Ibu minta apa? Berikan kebahagiaan di dalam menjalani ujian yang kau berikan. Awas ya, jangan minta sabar ya. Ya Allah, berikan saya kebahagiaan di dalam menjalani ujian yang kau berikan. Kecuali memang Bapak Ibu ingin sabar ya silahkan minta sabar. Tapi kalau saya itu selalu membimbing jamaah saya, berikan kebahagiaan di dalam menjalani ujian. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi amalannya apa? Latihan. Ada lawan di rumah Bu? Di rumah ada lawan? Kalau udah banyak silahkan tinggal dilatih. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan sabar dan segala apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, saya ingin bertanya. Semua yang telah dianjurkan seperti bersabar, sholat, dan bahkan kita sudah, ini banyak pertanyaan kepada saya ini yang harus kita jawab. Jadi saya juga bingung dalam menjawabnya. Ini minta bantuan Ustadz ya. Maaf. Silakan. Sudah bersabar, sudah
sholatnya Masya Allah, khusyuk, sudah melakukan sesuatu hal yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat berjalan sudah merunduk, memakai payung, memakai sepatu boot, sudah pokoknya sempurnalah dalam hidup ini, insya Allah, kata orang ini ya. Tapi kata orang ini. Solusinya belum didapat juga. Baik. Apa yang harus dilakukan? Baik. Sedangkan duha juga Sudah dilakukan bagus, ya? tahajudnya juga rutin, tapi masalah belum juga terselesaikan. Nah. Mohon jawaban. Kira-kira itu omongan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira itu omongan orang sabar bukan, Bu? Sudah sholat, sudah sabar, tapi kok nggak ditolong-tolong. Itu kira-kira omongan orang sabar nggak, Bu? Itu Bapak Ibu bisa jawab. Karena orang sabar tuh nggak mungkin ngomong begitu. Coba buka lagi surat Al-Baqarah ayat 45. Ya, coba dibuka. Bagus. Ya. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar sholat di sini tuh sebagai apa sih Bapak Ibu? Syarat. Syarat. Saya ulang ya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sabar sholat di sini sebagai apa? Syarat. Sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu wajib nggak ikhtiar? Ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah atau untuk memenuhi syarat? Selama ini Bapak Ibu ikhtiar untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi syarat? Kalau sudah memenuhi syarat, kira-kira ditolong nggak? Kalau belum memenuhi syarat? Nah, berarti kalau sekarang belum ditolong, sudah memenuhi syarat atau belum? Berarti kita ikhtiar itu tujuannya supaya cepat selesai atau supaya sabar? Coba selama ini. Bapak Ibu selama ini ikhtiar itu supaya cepat selesai atau supaya sabar? Syaratnya apa? Sabar. Berarti harusnya Bapak Ibu ikhtiar itu supaya jadi sabar atau supaya cepat selesai? Supaya jadi sabar. Kalau sudah sabar masih mikir selesai nggak? Kalau sudah sabar sudah tidak mikir, berarti tapi otomatis Allah pasti akan menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu bisa jawab ya, saya sudah sabar Ustadz, sudah sholat Ustadz, sudah beribadah, kok nggak ditolong-tolong? Kira-kira itu omongan orang sabar atau bukan? Bukan, Bapak Ibu aja bisa jawab. Karena orang sabar itu nggak akan ngomong begitu. Mohon maaf, saya mau bertanya nih. Semua masalah seberat apapun kalau Bapak Ibu sabar, masalah nggak? Gini. Suami galak itu masalah nggak, Bu? Secara umum. Kalau bisa menerima? Berarti yang jadi masalah itu suami galaknya atau karena kita nggak menerima? Berarti salah siapa? Salah kita. Kenapa nggak menerima? Jadi tidak ada orang sabar itu merasa bermasalah dengan ujiannya. Ketika Bapak Ibu sudah merasa benar-benar tidak bermasalah, pasti akan ditolong Allah. Kenapa saya begitu yakin? Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Silakan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memenuhi syarat, pasti ditolong Pak. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Saya yakin dengan ayat ini. Surat Ar-Rum ayat 5 dan 6. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Berarti yang sabar sholatnya benar atau yang belum? Benar. Terus? Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Perhatikan ayat ke-6-nya. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Makanya kalau sabar sholat Bapak Ibu benar pasti ditolong. Cuman ada kalimat berikutnya. Terus? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi banyak orang yang nggak yakin, yang tidak mengerti. Karena niat dari awal bukan untuk memenuhi syarat, tapi hanya untuk menyelesaikan masalah. Gitu ya Bu ya? Baik, terima kasih.